Jelang AC Milan versus Atalanta, Wali Kota Milan melarang penjualan alkohol dan juga flair. Kebijakan penting diambil Wali Kota Milan BP Sala jelang laga lanjutan Serie A antara AC Milan versus Atalanta. BP Sala melarang penjualan alkohol, kembang api dan juga flair agar tidak terjadi hal-hal buruk. AC Milan akan menjamu Atalanta pada laga pekan ke-37 Serie A musim 2021-2022. Duel antara AC Milan versus Atalanta akan dimainkan di San Siro pada hari Minggu 15 Mei 2022 mulai pukul 23.00 malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah laga yang sangat penting bagi Rossoneri sebab Milan bisa meraih gelar juara Serie A alias Scudetto jika mampu menang, dan di laga lain Inter gagal menang atas Cagliari pada Senin 16 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Fans Milan menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi jelang duel melawan Atalanta. Bahkan situasi yang sama sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Pekan lalu, AC Milan menjalani laga tandang melawan Hellas Verona di Marc Antonio Bentegodi. Milan menang dengan skor 3-1. Menariknya, jumlah fans Milan dilaporkan lebih banyak dibandingkan fans tuan rumah. Jika laga tandang saja dibanjiri fans, maka laga kandang Milan tentu disambut dengan antusias. Karena itu, beberapa persiapan khusus dilakukan jelang duel antara AC Milan versus Atalanta di San Siro pada Minggu malam. BP Sala bukan hanya meningkatkan pengamanan laga, tapi juga mengambil langkah penting lain. BP Sala telah mengeluarkan aturan larangan penjualan alkohol, flair, dan juga variannya di kota Milan. BP Sala tidak ingin hal-hal buruk terjadi di akhir pekan ini. BP Sala melarang penjualan alkohol dan juga flair hingga beberapa jam setelah laga Milan versus Atalanta selesai. Jika ada pelanggar aturan itu, denda 5.000 euro akan dijatuhkan. AC Milan punya peluang besar meraih gelar Scudetto. Secara matematis, mereka hanya butuh 4 poin pada 2 laga ke depan. Tapi apakah Milan bisa menambah poin saat berjumpa Atalanta di San Siro? Milan selalu menang pada 3 laga terakhirnya. Performa mereka sedang bagus. Milan juga selalu menang pada 2 laga terakhir kontra Atalanta. Pada pertemuan pertama musim 2021-2022, Milan menang 3-2 atas Atalanta di Gewi Stadium. Tapi pada laga terakhirnya melawan Lazio di San Siro, Milan justru kalah dengan skor 3-0. Milan tidak pernah menang atas Atalanta pada 7 pertemuan terakhir di San Siro. AC Milan sepakati kontrak bernilai 213 miliar untuk penyerang bebas transfer Liverpool. AC Milan akan segera dapat secara resmi menyambut kedatangan Divock Origi sebagai rekrutan baru mereka musim panas mendatang, dan tanggal potensial untuk tes medisnya kini telah ditentukan. Laporan dari sempermilan.it menyebutkan bahwa pencak klasmen Serie A telah mencapai kesepakatan dengan penyerang internasional Belgia dalam kesepakatan bebas transfer ketika kontrak sang pemain di Liverpool berakhir di akhir musim ini. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Divock Origi akan menandatangani kontrak yang berdurasi 4 tahun di San Siro dengan bayaran bernilai 53 miliar bersih per musim plus bonus. Jadi total kontrak selama 4 tahun bernilai 213 miliar. Manajemen AC Milan sekarang sedang menunggu kedatangan bomber berusia 27 tahun itu di Italia untuk menjalani tes medis yang diperkirakan akan berlangsung setelah final Liga Champions yang akan mempertemukan Liverpool melawan Real Madrid yang akan berlangsung pada 29 Mei 2022 waktu setempat. Karena itu, bisa jadi Senin 30 Juni 2022 waktu setempat adalah hari yang ditentukan untuk kedatangan Divock Origi di Milanello. Pada hari itu, sang pemain juga akan resmi mengakhiri hubungan kerjanya dengan Liverpool dan juga untuk menghormati klubnya saat ini. Dia tidak akan menandatangani kontrak apapun dengan Milan sebelum akhir musim. Penyerang internasional Belgia telah memberikan kesan tersendiri bagi pasukan Stefano Pioli selama 2 pertemuan mereka melawan Liverpool di babak fase grup Liga Champions pada musim ini. Setelah mengemas 1 assist dalam kemenangan 3-2 The Reds di matchday pertama, 1 gol penentu, kemenangan yang dicetaknya di laga pamungkas di San Siro secara resmi membuat Milan tersingkir dari turnamen sebagai juru kunci. Chaos tiket kembali dialami Milan kali ini jelang kunjungan Atalanta. Akan ada pertandingan krusial lain akhir pekan ini antara Rossoneri dengan Lazio yang merupakan kesempatan besar bagi kedua klub, yakni untuk berburuan gelar juara Serie A dan perburuan satu tempat di zona Eropa. Setelah kejadian dalam duel kontra Fiorentina beberapa waktu lalu saat fans tuan rumah membeli tiket yang dialokasikan untuk mendukung tim tamu, hal yang sama tampaknya bakal terjadi kembali. Sebagaimana dikemukakan oleh Il Corriere della Sera, 4.000 tiket yang tersedia untuk fans tim tamu terjual dengan sangat cepat, dan sebagian besarnya diberikan pada fans yang tinggal di Bergamo tetapi mendukung Il Diavolo. Atalanta sendiri memiliki sistem membership yang disebut dengan Dia Card.
namun tidak berlaku untuk membeli tiket pada pertandingan tersebut, yang berarti ada kemungkinan bagi fans mengelabui sistem sehingga pendukung tuan rumah bisa membeli tiket di sektor tim tamu. Intervensi kepolisian pusat diperlukan ketika hal yang sama terjadi dalam laga kontra Fiorentina yang membuat tiket pada tier hijau ketika dibatalkan, sehingga yang sama mungkin akan kembali terjadi demi menghindari resiko kekerasan fans. Antusiasme penggemar Milan memang sedang tinggi belakangan ini, mengingat tim kesayangan mereka akhirnya bisa sekali lagi bersaing memperebutkan gelar Serie A. Winger kanan bakal jadi satu dari 4 pemain anyar Milan musim depan. Terdapat begitu banyak spekulasi beredar mengenai apa yang akan terjadi pada situasi pemilik Rossoneri, mengingat kini ada isu bahwa upaya Investcorp untuk mengakuisisi raksasa Serie A tersebut telah dibajak oleh Redbird Capital. Fabrizio Romano berbicara pada CBS Sport mengenai mercato yang akan datang bagi El Diavolo, dan secara khusus bagaimana manajemen sekarang ini berencana memperkuat squad yang dapat dimainkan Stefano Pioli dengan 4 posisi masuk dalam daftar target mereka. Saya yakin El Diavolo akan merekrut seorang winger musim panas ini. Mereka sudah tertarik beberapa pilihan. Kami tahu bahwa mereka menyukai Berardi, tetapi dia bukan satu-satunya. Mereka juga menjelajah pasar dari negara lain untuk melihat apakah mereka bisa mencari winger yang sempurna, ujarnya. Saya melihat mereka merekrut bek tengah baru, gelandang baru, winger baru, dan juga striker baru musim panas ini. Romano juga menyinggung mengenai situasi pemilik sebagai pelopor untuk negosiasi rekrutan-rekrutan baru, menegaskan kembali bahwa ada sejumlah kesepakatan verbal yang sudah dicapai dengan target-target transfer yang saat ini tertunda, sehingga pemilik baru datang dan membuka tujuan mereka terhadap raksasa Serie A tersebut, termasuk strategi pada bursa transfer. Karena itulah, akuisisi kepemilikan klub tampaknya menjadi hal krusial dalam hal ini.